Di sini saya akan memberikan definisi tentang kasih itu apa. Jadi kasih adalah bukan hanya sebuah dorongan untuk melakukan suatu perbuatan baik, menolong orang yang kesulitan. Tetapi kasih adalah suatu keberadaan diri. Apakah yang diri kita lakukan itu seluruhnya sesuai dengan kehendak Bapa, atau suatu keberadaan diri, pikiran, perasaan kita, sehingga keputusan, ucapan atau perbuatan kita apakah sesuai yang dipikirkan dan dirasa oleh Tuhan. Itulah kasih. Jadi kasih sesungguhnya suatu keberadaan diri seperti dirinya. Itu kasih, supaya kita seperti dirinya. Nah, di dalam Yohanes 15 ayat 10, perintah Yesus begini, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat 12-nya pun demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 17-nya juga lalu, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Lalu pindah ke dalam Roma 13 ayat 8 dan 9. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, lalu tadi Bang Zuma membaca juga dalam Matius, itu jelas sekali ya. Jadi punya pengertiannya. Matius 22, kalau langsung ke dalam ayat 40-nya. Pak Suki, jangan terlalu panjang, Pak. Oh gitu. Yaudah, saya bacain aja dulu. Efesus 2 ya. Efesus 2 tadi Bang Zuma mengutipnya. Apa sih yang ada di dalam Efesus 2 itu? Efesus 2, saya harus membacanya dari ayat yang awal sedikit ya. Tadi kan 15, ini dari 11 aja. Tujuannya apa nih? Efesus 2 ayat 11, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat, kafir, oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan udah cukup, oleh Pak. tangan Cukup, manusia. Pak. Jangan kesunat, Pak. Jangan kesunat, enggak bahas sunat. Ini lanjutan dari ke Efesus 2:15. Kacau lah ini. Enggak kesunat. Ayat 12 ya, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Ya, mantap. Luar biasa. Silakan Bang Zuma ditanggapi, Bang. Tanggapi. Oke, jadi sekali lagi Saudara Suki, yang Anda sampaikan barusan itu adalah ucapan Yesus. Ucapan Yesus yang sudah dibatalin. Kan Yesus mengucapkan ucapan yang berdasarkan dengan hukum Taurat. Matius 22 nomor 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan ajaran para nabi. Bukan kitab-kitab nabi, tapi profetes, ajaran nabi-nabi. Ya, Yesus itu nabi, Bang. Yesus itu nabi. Matius 6 nomor 4, Yesus nabi. Lukas 24 nomor 19, Yesus nabi. Yohanes 3 nomor 16, bahkan dia adalah utusan Tuhan. Berarti dia adalah nabi. Nah, sedangkan ucapan-ucapan yang terkumpul, termaktub di dalam hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Jadi tak ada lagi. Nah, kalau kita minta di dalam agama Kristen, ajaran kasih itu yang mana? Mengasihi musuh. Yang mana yang mengasihi musuh itu? Sedangkan Tuhan tidak pernah mengasihi musuhnya. Musuh Tuhan itu siapa yang kasih? Kalau Anda mengasihi musuh Anda, silakan. Perampok Anda kasih, silakan. Pencuri Anda kasih, silakan. Yang lain-lain Anda kasih, silakan. Tapi Tuhan apakah
akan mengasihi orang-orang kayak begitu? Tidak. Apa dalilnya? Misalnya dalam Yesaya 66 nomor 6. Dengar bunyi gemparan dari kota. Dengar datangnya dari bait suci. Dengar Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Nahum 1 nomor 2, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu membalas dan penuh dengan kehangatan amarah. Tuhan itu ada membalas kepada lawan-lawannya dan pendendam kepada musuh-musuhnya. Mazmur 37 nomor 20, sesungguhnya orang-orang pasti akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput, mereka akan habis lenyap bagaikan asap. Ini musuh Tuhan habis. Kalau Anda mengasihi pencuri, pemerkosa, perampok, silakan Anda mengasihi itu. Tapi sayangnya Tuhan justru akan menghabisi musuh-musuhnya. Termasuk pemakan babi akan dimusnahkan semua oleh Tuhan. Tak ada yang tersisa kemudian. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api, dengan pedangnya. Dan orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak sekali jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan diri untuk taman-taman teos dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan juga binatang-binatang jijik serta tikus. Ini akan dimusnahkan semua oleh Tuhan. Jadi bagaimana ceritanya mengasihi musuh? Sedangkan musuh di sini dalam bahasa Ibrani-nya adalah syaitan. Syaitan itu setan, iblis. Anda mengasihi iblis, silakan aja Anda mengasihi iblis, karena Al-Quran memang mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang kafir dan setan itu adalah penolong-penolong. Orang kafir adalah penolong-penolong setan untuk durhaka kepada Tuhannya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Orang-orang kafir bersaudara dengan setan dan mereka tidak akan bosan-bosannya untuk menyesatkan dan akan selalu menyesatkan. Nah, jadi kembali kepada tema kita, sekali lagi saya katakan, di Kristen itu tak ada kasih. Yang Anda ucapkan barusan itu ucapan-ucapan Yesus yang sudah batal di dalam Efesus 2 nomor 15. Demikian. Mantap Gurda. Silakan ditanggapi lagi. Mungkin Pak Karen atau Pak Suki ya yang nanggapin. Jangan lama-lama ya. Karen dulu Pak Suki. Oh iya Pak Karen, silakan. Iya. Teman-teman yang Muslim jangan jangan request naik teman-teman, biar komalnya nggak berat. Mohon ya teman-teman dengan hormat, nggak usah request naik. Lanjut. Iya, kalau saya cuma menanggapi satu aja, nggak banyak. Ya, yang tadi Suma bilang bahwa hanya Islamlah yang benar. Kalau menurut saya belum benar, karena Islam tidak dibaptis. Karena perintah Yesus sudah cukup jelas, saya baca ya. Apa Matius 28 ya. Dari ayat 19 saya baca ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya, jadi kalau Suma mengatakan Karen yang Islam yang paling benar, ya tidak benar karena tidak dibaptis. Itu saja. Tidak ada sanggahan lain. Oke, baik. Kontrol Gurunda. Ya, baik. Jadi baptis ini harus dipahami dulu. Baptis ini akar katanya apa dulu? Ini yang perlu dipahami. Baptiso. Ya, baptiso itu kan artinya pertobatan atau pengakuan iman. Umat Islam mengakui Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. Yesus adalah utusan Tuhan. Roh Kudus adalah malaikat Gabriel. Udah aman. Kami tidak menyembah tiga itu. Jadi kalau baptis itu pertobatan, baptis itu pencelupan, umat Islam kemudian beruduk, mereka dicelup, mereka membasuh, baptis itu basuh. Nah sekarang yang jadi permasalahan, kenapa umat Islam itu tidak mau dibaptis ala Kristen? Karena kami takut. Kok takut? Coba Anda baca dalam Matius 3 nomor 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tuh, pertobatan kan? Umat Islam setiap mau ibadah bertobat, istighfar. Udah kami lakoni. Tetapi Yesus yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripada aku. Dan aku tidak layak melepaskan kesutnya. Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ini yang bahaya.
Saya nggak mau dibaptis dengan api. Tolong, enak aja. Kalau dibaptis dengan air, dipercik dengan air, dicelupkan di air, dimandikan di air, direndam, nggak masalah. Ini direndam dengan api, kayak mana ceritanya? Dibaptis dengan api, saya nggak mau. Karena Yesus pun tidak pernah membaptis satu manusia pun. Yesus tidak pernah membaptis siapapun. Tidak pernah. Yesus justru dibaptis. Kenapa dia dibaptis? Karena dia hidup di bawah kenabian Yahya Pembaptis. Dia harus tunduk di situ. Makanya dia dibaptis karena dia adalah pengikutnya Nabi Yahya. Dibaptis dia. Nah, Yesus ada nggak pernah mengajarkan kemudian begini loh cara membaptis, begini loh cara tidak ada. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Dan kalau dia datang menurut Matius nomor 3, maka Anda siap-siap aja dibaptis dengan napi. Ini bahaya ya. Anda dibaptis air, Anda basah dengan air. Anda dibaptis dengan api, semua bulu-bulu yang ada pada tubuh Anda akan hangus meninggalkan Anda satu persatu. Apa jadinya hidup Anda kalau Anda hidup tanpa bulu? Ini bahaya. Makanya saya tidak mau dibaptis. Karena pun baptis itu adalah pertobatan. Kami sudah bertobat. Kami sudah beriman Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. Yesus yang adalah Nabi Isa adalah utusan Tuhan. Roh Kudus adalah Gabriel, itu adalah malaikat utusan Tuhan. Tak ada masalah. Yang jadi masalah itu dibaptis, lalu menyembah Yesus, lalu makan babi, lalu ibadah minggu, lalu tidak bersunat. Itu yang bermasalah. Apa gunanya dibaptis sementara ucapan-ucapan Yesus tidak dilakukan? Coba Anda baca Matius 28:20. Dan ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Perintah mana yang mengantarkan orang dari Yesus sampai ke gereja? Perintah mana yang mengantarkan orang dari Yesus sampai menyembah Yesus? Perintah mana yang berasal dari Yesus sampai orang makan babi, menyembah Yesus, merasulkan Paulus, menkitabkan kitab perjanjian baru? Tak ada perintah Yesus. Dan ajarlah mereka melakukan segala perintah yang aku ajarkan kepadamu. Apa perintahnya? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi. Tapi lagi-lagi semua itu sudah dibatalkan dengan matinya dia di atas tiang salib demi untuk dosa waris yang diajarkan oleh Paulus in the gang. Begitu Bang. Silakan. Ya, saya mau tanya di mana kesamaan baptis dengan wudhu? Mana buktinya? Oke. Saya baca dalil loh tadi. Aku membaptis kamu dengan air. Umat Islam sebelum ibadah dengan air. Tidak ada buktinya, Pak. Saya tidak sedang membuktikan bahwa baptis itu adalah wudhu. Tapi faktanya, aku membaptis kamu dengan air. Baptis dalam bahasa Yunani itu baptiso. Artinya Oke, artinya itu adalah membasuh. Coba Anda cari baptiso artinya apa? Membasuh. Ditenggelamkan, carilah, searching Lah itu prosesi yang jelas membasuh. Mau dilap-lap aja, mau dipercikkan aja, mau ditutupkan aja. Itu cara-caranya. Itu cara-caranya. Karena Yesus sendiri dibaptis, ditenggelamkan, dicelupkan, bukan cuma ambil wudhu, disiram-siram, suci telinga, cuci lubang hidung. Itu yang dilakukan Yesus pada saat Yesus ingin beribadah, dia tidak masuk ke dalam sungai. Nggak ada Yesus ambil wudhu, cuma ada. Mulai ngaco ini orang. Galatia, dengar. Galatia 4. Yesus datangnya wudhuan tiap pagi siang malam. Galatia 4 nomor mulai ngaco, mulai kelihatan otaknya. Galatia 4 nomor 4 dibaptis tiap hari. Mulai ngaco. Berarti Yesus cuman satu kali bertobat. Gitu maksudnya? Sekali seumur hidup Yesus dibaptis. Bukan 5 kali sehari, nggak ada ajaran 5 kali sehari dibaptis. Loh, itu kan ajaran Islam. Di mana ajarannya? Saya Yesus bukan pengikut Yesus. Saya hanya ingin mengajarkan kepada Anda, baptiso itu adalah pembasuhan dan Yesus melakukan itu. Yesus di dalam Galatia 4 nomor 4, dengarkan dulu. Kalau tidak ada ilmu atau mau menangis jangan sini. Ya,
Yesus itu adalah orang yang taat kepada hukum Taurat. Apa pembuktiannya? Galatia 4 nomor 4. Hukum Taurat di dalam Keluaran 30 nomor 19 nomor 20, sebelum masuk ke rumah suci atau Baitullah atau Baitel, mereka harus membasuh tangan, membasuh muka dan membasuh kaki. Wudu. Bukan turun ke sungai dulu. Itu dalil. Nehemia 8 nomor 6 wudu, Yesaya 66 nomor 23 wudu, Matius 26 nomor 39 wudu. Kemudian Yesus sholat subuh, Anda boleh baca dalam kitab saudara, sholat zuhur, asar, duha, semua Yesus praktekkan itu. Dan Yesus tidak pernah masuk ke dalam gereja. Pahitnya itu di situ. Jadi kalau Anda mengatakan tidak dibaptis, ya anggaplah kami tidak dibaptis. Tapi Yesus itu membasuh dirinya ketika ingin masuk ke bait suci. Yesus connected. Lalu kemudian Matius 3 dikatakan, aku membaptis kamu dengan air, kami wudhu dengan air. Baptis itu pertobatan, kami bertobat setiap saat. Lalu yang bahaya ini yang Kristen masuk ke gereja tidak mandi junub, tidak basuh kaki. Ini dari mana ajarannya? Itu yang bermasalah, Bung. Maka kalaupun itu harus menjadi dasar pijakan kebenaran, ketahuilah kami bukan pengikutnya. Kami bukan pengikut hukum Taurat, kami pengikut hukum Al-Quran. Jadi hukum Taurat untuk Bani Israel, Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Meskipun demikian, seluruh rangkaian ajaran para nabi itu sama. Buktinya Keluaran 30 19 20 mereka wudu, Nehemia 86 wudu, Yesaya 66 23 wudu, Matius 26 nomor 39 sujud dalam beribadah dan seterusnya. Berarti kami lebih mirip daripada masuk ke gereja tidak mandi, pakai sepatu, duduk nggak entah apa-apanya di sana. Dan Yesus tidak pernah mencontohkan itu. Seperti itu, Bung. Coba Anda baca di dalam kitab saudara Kisah Para Rasul 10 nomor 9, Kisah Para Rasul 3 nomor 1, Lukas 1 nomor 10, Lukas 6 nomor 12. Yesus mempraktekkan ibadahnya umat Islam, yaitu sholat. Silakan. Silakan Karen, kalau tidak mau menanggapi saya serahkan ke Pak Suki. Benar kamu? Ya, sebelum ke Pak Karen, ya atas nama Pak Supriyono mohon request ya. Teman-teman muslim yang lain mohon dengan hormat nggak usah request ya. Kalau terlalu banyak yang request, komalnya berat teman-teman. Mohon ya dengan hormat ya. Silakan Pak Supriyono. Sepakat Romo, apalagi HP saya roomnya kecil. Wah, ini udah ngelag ini. Iya. Silakan Pak Karen atau Pak Suki. Saya. Tadi Bang Zuma kan mengatakan hukum Taurat sudah dibatalkan. Kalau saya membaca di dalam Roma 3 ayat 31, ayat 30-nya dulu. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkan. Di Efesus 2 ayat 15, Paulus mengajarkan dengan matinya Yesus membatalkan seluruh hukum Taurat dan ketentuannya. Di dalam Roma 3 ayat 31, Paulus meneguhkannya. Jadi kalau kita melihat dari dua ayat ini, berarti hukum Taurat itu pengertiannya ada bagian yang memang sudah tidak efektif lagi, ada bagian tetap diteguhkan. Yang diteguhkan itu, yang 10 perintah itu, yang adalah hukum kasih. Karena hukum kasih ini yang telah dilaksanakan oleh Yesus untuk menggenapi seluruh hukum Taurat itu. Maka di sini dalam Roma 3 dikatakan kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum? Dan iman ini itu menunjuk kepada Kristus. Jadi orang yang bersunat, yang tidak bersunat lalu beriman kepada Kristus, itu hanya dapat melakukan segala sesuatu dengan kasih. Dan dia tidak di bawah hukum Taurat lagi yang secara tertulis.
Sesuai dengan Yeremia 31 ayat 33 itu. Jadi ada perjanjian yang baru di mana hukum itu harus hidup. Ditulis di dalam akal pikirannya dan hatinya, harus hidup. Dan iman itu hanya kepada Yesus yang telah menerapkan hukum itu dan hidup. Yesus ini yang harus diimani. Nah, lalu mengenai apa lagi nih? Tadi apa ya? Coba saya baca di dalam Roma 8 ayat 14 apa sih? Roma 8. Oh ya, tentang ini ya. Baptis tadi. Di dalam Matius 28 ayat 19, daklah engkau dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu punya pengertiannya sebenarnya begini Bang Zuma. Di dalam Roma 8 ayat 14 mengatakan ini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak. Tujuan orang dibaptis, ditenggelamkan di dalam air, itu maksudnya dikuasai. Dikuasai oleh siapa? Oleh Bapa atau Anak atau Roh Kudus. Bapa mendidik orang-orang yang mengasihi Dia, itu di dalam Roma 8 28-29, supaya menjadi serupa dengan Yesus. Nah, Yesus juga mengajar supaya kita sempurna seperti Bapa. Nah, di dalam Ibrani 12 ayat 7 dan 10, di sana ada penjelasan mengenai sebagai anak itu harus siap untuk dihajar. Kalau kamu mengatakan sebagai anak tapi tidak mau dididik, diajar, kamu bukan anak. Dan Bapa kita di dalam dunia ini aja mengajar kita dengan maksud-maksud yang anggap baik. Apalagi Bapa di sorga, Dia mendidik anak itu supaya mengambil bagian dalam kekudusannya. Ya gitu sama. Oke Pak Suki, poinnya udah dapet. Sebelum ke Gurunda Bang Zuma ya, ini tadi Bang Handi udah dari sana. Gimana Bang Handi? Barangkali mau naik di sini atau gimana? Udah di sana? Bang Handi? Wah, nggak monitor. Fadol Gurunda Zuma. Ya, baik. Anda harus dan wajib kemudian membantah segala aspek pengajaran Yesus dengan surah-surah Paulus. Nggak bisa tidak. Karena memang Paulus itu diajarkan dinubuatkan sebagai orang yang akan membantah perkataan-perkataan Sang Yang Maha Tinggi dalam Matius 24 nomor 15, sebagaimana yang dinubuatkan Nabi Daniel dalam Daniel 7 nomor 25. Nah, sekarang begini. Kalau Tuhan aja bisa dibantah oleh Paulus, apalagi ajarannya. Kalau Tuhan aja itu bisa digantikan kedudukannya oleh Paulus, apalagi ajarannya. Coba Anda lihat di dalam Kejadian 17 nomor 7. Apa perjanjian kekal Tuhannya Abraham di sana? Aku akan mengangkat perjanjian kekal dengan Abraham dan keturunannya. Apa itu? Aku akan menjadi Tuhan mereka. Itu perjanjian kekal Tuhan. Aku akan menjadi Tuhan keturunan Abraham dan keturunannya, anak-anaknya secara turun-temurun, sebagai perjanjian kekal. Kekal berarti tak pernah berhenti. Tapi Paulus kemudian membantah itu, membatalkan itu. Siapa sih lo? Paulus mengatakan Roma 14 nomor 9, Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6 nomor 8. Paulus kemudian membantah Tuhannya Abraham dengan mengangkat anak Maria sebagai gantinya. Kalau yang kayak begini aja Paulus jago, apalagi aturan-aturan Torah. Jadi jangan Anda sangkal-sangkal apa yang diucapkan kemudian dengan Anda membawa narasi-narasi Paulus. Karena Paulus jangankan ajaran Tuhan, Tuhan aja bisa dia ganti dengan manusia. Itu dalil. Aku akan mengangkat perjanjian kekal. Aku akan mengangkat perjanjian dengan Abraham, anak-anaknya keturunan seturun-temurun. Aku akan menjadi Tuhannya untuk selama-lamanya. Sekarang keturunan Abraham dari suku manapun
pun, apakah menyembah Tuhan buatan Paulus? Tidak. Orang Yahudi tetap Yahudi. Praktis Yudaism tetap mereka praktis Yudaism. Tuhan mereka Hasem. Mereka tidak pernah ganti dengan Kristus. Jadi kalau Anda mengatakan, Paulus mengatakan dalam Roma sekian alamat, minim sekali itu. Yang jelas, yang terpapar kemudian, yang terpampang kemudian adalah Tuhannya orang Yahudi mengangkat perjanjian kekal. Aku akan mengangkat perjanjian kekal dengan Abraham dan anak-anaknya, keturunannya, bahwa aku akan menjadi Tuhan mereka untuk selama-lamanya. Paulus datang kemudian, oh, kita batalkan ini perjanjian, kita ganti Tuhannya orang Yahudi menjadi manusia. Maka apa yang terjadi? Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Tuh, dalil. Paulus juga membangkitkan Tuhan baru. Kolose 2 dengan nomor 9, di dalam tubuh biologis Yesus itulah kemudian kepenuhan keilahian. Tuh, lihat tuh, Tuhan baru. Kemudian Filipi 2 nomor 6 nomor 7, Tuhan turun, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri menjadi rupa manusia, bahkan mati untuk manusia di atas tiang salib. Itu Tuhan baru. Jadi kalau cuman ajaran-ajaran saja, ajaran Nabi Isa, cemen. Tuhannya Nabi Isa aja dia ganti kok jadi Yesus, apalagi ajarannya. Nah, sekarang saatnya Anda berpikir gitu loh. Karena Tuhan mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 12 nomor 3, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau Abraham. Siapa yang mengutuk ajaran Abraham? Adalah dia yang membenci ajaran Abraham. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Siapa yang membenci ajaran Abraham, dia hanyalah orang yang mau memperbodoh dirinya sendiri. Coba, Abraham mengajarkan perjanjian kekal, menyembah kepada Allah. Kalian benci ajaran itu, kalian ganti menyembah kepada Yesus. Abraham mengajarkan kemudian untuk bersunat qulub, kalian ganti kemudian dengan sunat hati. Abraham mengajarkan kemudian berkurban dengan hewan, kalian ganti dengan manusia. Kalian membenci ajaran Abraham, kalian benci sebenci-bencinya. Sunat kalian benci, satu Tuhan kalian benci, kurban hewan kalian benci, semua kalian ganti. Kenapa? Karena kalian adalah pengikut Paulus. Itulah yang Yesus nubuatkan di dalam Matius. Matius berapa? Matius 12. Sedikit lagi bang, 15 detik. Coba Anda baca dalam Matius 12. Apa kata Yesus tentang Paulus? Kita lihat di dalam data 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatinya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maksudnya ke tubuh Paulus. Maka pergilah ia mendapati tubuh Paulus, rumah kosong itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar kembali mengajak ke 7 roh lain yang jauh lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk berdiam di situ kembali ke rumah kosong tadi. Maka akhirnya keadaan orang itu jauh lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Ini yang diceritakan oleh Yesus dalam Matius 12 ini adalah Paulus yang tadinya bertaubat, tiba-tiba bertaubat, lalu kemudian bertaubat, lalu setelah dia bertobat, dia jauh lebih ganas lagi karena kemasukan 8 roh jahat dalam tubuhnya, sehingga dia mendirikan agama Katolik Kristen, menggantikan kedudukan Tuhannya Bani Israel dengan Tuhan baru bernama Yesus. Itu bang, pelajari itu bang, pakai logika yang sehat. Silakan. Masya Allah. Silahkan Pak Suki atau Pak Karen ya, tapi mohon ya langsung ke poinnya saja, dan kalau bisa bantahnya pakai data. Cuman ini Bang Handi sudah monitor belum? Bang Handi, cek. Terusin. Oh siap Bang Handi. Silakan Pak Suki atau Pak Karen. Silakan. Belum bisa buka suara. Lanjut. Ya, mengapa Paulus harus diteladani ya, diikuti ya? Karena apa? Di dalam Galatia 2 ayat 20, dia sudah mencapai seperti ini hidupnya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Paulus layak untuk diteladani. Dia layak kita dengarkan dia punya pengajarannya. Karena dia dari orang yang beragama Yahudi secara radikal. Saat itu dia setuju akan pembunuhan daripada si Stefanus. Setelah Yesus bangkit dan terangkat ke sorga, dia pun mengejar orang-orang yang mengikuti Yesus. Dan kita tahu ceritanya bahwa dalam perjalanannya ke Damsyik, ada suara yang memanggil dia. Mengapa Saulus engkau menganiaya aku? Padahal yang dianiaya adalah pengikutnya. Tetapi karena pengikut yang dianiaya, maka yang diikutinya juga merasakan. Dan saat itulah dikasih buta karena dia punya kuasa. Dikasih buta matanya sehingga dia tahu bahwa itu dari yang maha kuasa di atas. Dan sejak itulah dia mulai berbalik bertobat dan radikal sekarang menjadi pemberita Injil. Dia bukan lagi menganiaya, siap dianiaya. Dia bukan lagi mau membunuh tapi siap dibunuh. Maka cara hidupnya Paulus ini telah meneladani cara hidup Yesus yang telah juga diteladani saat dia hidup dalam dunia ini, rela menerima segala pukulan, segala aniaya, cercaan, siksaan. Demikian juga Paulus telah meneladaninya, sehingga di dalam Filipi 3 ayat 17 dia mengatakan teladaninya hidupku. Jadi Filipi 3 ayat 17, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidupnya sama seperti kami yang menjadi teladan. Ya demikian Bang Juma. Jadi Paulus ini layak menjadi orang yang diteladani. Gitu Bang. Oke, baik. Ya, jadi pada kesimpulannya kemudian saudara sudah mengakui bahwa Anda meneladani Paulus. Sayangnya Yesus ini tidak pernah kemudian memberikan titah kepada Paulus untuk menjadi pelanjut tongkat estafet pengajaran, kecuali kepada Petrus. Sedangkan Petrus sendiri itu diutus hanya kepada orang-orang yang bersunat berdasarkan pengakuan Paulus. Di dalam Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat, sedangkan aku Paulus diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Nah, itu pengakuan Paulusnya sendiri. Sedangkan Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Nah, selepas Yesus terangkat ke langit, ada makhluk yang datang mengaku Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu hanya datang berupa cahaya, bertentangan dengan narasi Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Malaikat berkata, Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit itu akan datang kedua kalinya, sama seperti engkau melihat dia terangkat ke langit. Dia akan datang, kau melihatnya terangkat dengan jasad, maka dia datang kedua kalinya juga dengan jasad. Sedangkan Lukas 10 nomor 18, Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Terangkat Yesus ke langit, wajib hukumnya turun ke bumi dengan jasad menurut malaikat. Lukas 11, Kisah Para Rasul 11, 1 nomor 11. Yesus akan datang kedua kalinya dengan jasad. Begitu juga pengakuan Yesus datang kedua kalinya di dalam Matius 24 nomor 26, dia akan datang kedua kalinya lengkap dengan jasad. Paulus bertemu dengan sosok misterius, tidak ada jasadnya, hanya berupa cahaya saja. Sedangkan iblis jatuh ke bumi berupa cahaya menurut Yesus, Lukas 10 nomor 18. Nah, lagi-lagi ketika kemudian Yesus mengatakan waspadalah, waspadalah kepada nabi-nabi palsu, Mesias palsu, Yesus palsu, di dalam Matius
24 nomor 23 Yesus mengatakan hal yang sama. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan bahkan melakukan mujizat untuk menyesatkan banyak orang, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tuh kata Yesus. Jadi camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu. Jika apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus dalam bilik, jangan kamu percaya. Siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus ketika dia ke padang gurun di Damsyik? Siapa yang bertemu di dalam bilik ketika dia menulis kitab-kitabnya? Paulus. Di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa ahli Taurat? Yang adalah orang Farisi, yang adalah orang munafik, yang meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan sampai ke Kiliki, lalu kemudian dia mengajarkan agama di luar agama Yahudi, yaitu agama makan babi, agama tidak bersunat, agama menyembah Yesus. Itu siapa orangnya? Pengikutnya kau jadikan orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Makanya tadi saya mengatakan apa? Tuhan mengangkat perjanjian kekal. Aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun. Aku akan menjadi Tuhan mereka. Tetapi Paulus menggantikannya dengan matinya Yesus. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan, agar menjadi Tuhan bagi orang-orang. Apa dikatakan dalam Roma 14 nomor 9? Ada yang ingat dalilnya? Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi Tuhan baik orang mati maupun orang hidup. Nah, itu dia. Makanya pengikutnya penyembah Yesus itu 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Nah, itu. Ini yang harus Anda camkan, Bung. Jadi bukan kita egosentris terhadap keyakinan, tapi akal. Yang di awal tadi saya katakan akal. Akal itu Tuhan menyatakan kehadirannya di atas muka bumi dengan memasukkan akal kepada manusia. Bukti adanya aku, wahai makhlukku, adanya aku sebagai bukti kehadiranku di tengah-tengahmu, wahai makhlukku. Aku simpan cahaya di dalam dirimu berupa akal. Itulah aku. Makanya Allah mengatakan, aku lebih dekat dari urat leher mereka. Itulah yang disinggung di dalam Al-Quranul Karim. Allah menitipkan kemudian keberadaannya dalam diri manusia. Dalam surah Al-Qaf, dalam surah Qaf ayat 16 kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Dia ada pada diri manusia, pada penciptaannya. Apa kata Allah kepada umat Islam? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Bagaimana dia tidak tahu? Sementara cahaya, satu cahaya yang diciptakannya ditaruh dalam diri manusia, yaitu akal. Makanya Allah tahu apa yang kita bisikkan, karena Allah menyimpan alat detektor dalam diri kita, yaitu akal. Dan aku, kata Allah, lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Apa yang lebih dekat itu? Roh. Aku menyimpan bagian dari kehidupan yang dari Zatku yang maha hidup kepada setiap manusia, yaitu roh, sehingga aku lebih dekat daripada urat lehernya. Bayangkan itu. Bayangkan itu. Jadi tak ada ayat kemudian kita ingin menggantikan Tuhan dengan menyembah kepada sama kita manusia. Tak bisa. Karena dimensi kemanusiaan itu berbeda dengan ufuk ketuhanan. Di saat Tuhan menjadi entitas tunggal yang absolut, di ufuk yang lain manusia hanyalah ciptaan yang menempati ruang dan waktu. Begitu juga Yesus. Maka kelirulah orang yang menyembah anak Maria, cucu daripada Nabi Daud. Silakan, mungkin ada teman yang ingin menambahkan. Boleh saya sanggah? Ya Allah. Ya, silakan. Oke. Jadi sesuai dengan yang Suma katakan, menarasikan bahwa Yesus palsu, saya setuju. Isa Al-Masih alaihi salam adalah Yesus palsu. Karena dia tidak disalib, dia diserupakan. Itu saja. Oke. Yang saya sanggah. Oke. Bagus. Nah, sekarang begini. Menurut hukum Tuhan,
yang digantung terkutuk itu orang suci ataupun dosa besar yang setara dengan dosa hukuman mati? Itu dulu. Jawab. Itu dulu. Itu dulu. Menurut Tuhan, jangan menurut saya atau menurut Anda, menurut Tuhan. Yang layak digantung terkutuk menurut Tuhan pendosa besar atau manusia suci? Manusia suci. Nah, di mana dalilnya? Tesa pintar ini. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya orang yang digantung salib adalah orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati? Di mana dalilnya? Iya, dalil maksudnya dalil apa nih? Kan saya sudah bilang. Harus ada dong. Harus ada dalil yang menjadi pijakan Yesus mati untuk nebus dosa. Sekarang yang menjadi permasalahan, di mana dalilnya Tuhan mengutuk orang karena orang itu suci dan menggantung orang itu karena orang itu suci? Di mana dalilnya? Wahyu 5 ayat 6. Loh, ayat 9. Tuhannya, bukan pengarang kitab Anda. Tuhan. Selayaknya gini, di dalam Ulangan 11 nomor 22 nomor 23. Apa kata Tuhan di sana? Iya, betul. Kita baca ya pelan-pelan. Di Ulangan 11 berdasarkan dengan orang yang terkutuk. Jadi kita tidak kemudian ngarang-ngarang. Di dalam kitab Ulangan 11 ini dikatakan bahwa orang yang digantung terkutuk karena perbuatan dosa. Ada yang ingat dalilnya, teman-teman? Apa itu? Ulangan ya. Saya jadi lupa nih. Error saya. Kenapa ini? Apa tentang apa? Yang saya jelaskan tadi. Orang yang terkutuk digantung, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Ulangan 21 nomor 23. Betul, pintar. Ya, inilah kalau orang sudah tua begini, kawan. Oke, terima kasih. Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Betul. Pintar, Anda cerdas. Dapat mangkok besok ya. Nanti kirim alamatnya, nanti kirim mangkok. Nah, di situ dikatakan apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan. Jangan engkau najiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepada nenek moyang sebagai milik pusakamu. Ini dalil. Ini dalilnya. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kamu gantung dia pada sebuah tiang, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman pada tiang itu, tetapi harus kau kuburkan, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan. Oleh Tuhan. Ini yang dikutuk adalah Tuhan yang mengutuknya. Dikutuk karena dia berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Tolong tunjukkan di mana Tuhan membolehkan menggantung orang yang suci. Ini yang digantung adalah orang yang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati. Yesus di mana dia berbuat dosa dan di mana dalilnya boleh dibunuh orang suci untuk nebus dosa orang yang berdosa? Di mana dalilnya? Silakan Tesa. Ya, silakan baca Wahyu 5 ayat 9 tadi. Yang saya tanya, di mana dalilnya Tuhan mengutuk orang yang suci, Tuhan menggantung orang yang suci karena berbuat bagaimana itu? Karena berbuat suci. Saya ini, aduh ya Allah. Oke, itu yang pertama. Kemudian tanda-tanda nabi palsu berdasarkan pengakuan Yesus adalah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan di dalam bilik. Itu siapa?
Siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Tessa, hei, jawab. Apa ini? Mau jawab apa? Waduh. Sudah terjawab tadi. Alaihi salam adalah Yesus palsu. Apa lagi mau dijawab? Yesus mengatakan tanda-tanda Yesus palsu itu datang setelahku. Tidak disalibkan, tidak bangkit dan tidak naik ke surga. Oh, bukan itu. Itu syarat Anda sebagai penganut ajaran pagan. Itu Anda buat-buat sendiri. Itu buatan Anda. Itu buatan Anda. Tanda-tanda Mesias palsu itu mengaku bertemu di padang gurun. Siapa pernah mengalami ini? Paulus botak kalau kata si Karen, Bang. Paulus, Anda baca di Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 9, Paulus bertemu dengan Mesias di padang gurun. Maka yang ditemui Paulus adalah Yesus palsu dan Paulus adalah rasul palsu. Tuh, kena itu nubuatannya. Coba Anda baca Matius 24. Tanda-tanda nabi palsu, pengajar palsu adalah mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Itu tanda-tanda nabi palsu pernah mengaku bertemu dengan Mesias palsu di padang gurun. Kata Yesus, jangan kau percaya. Makanya orang Yahudi tidak percaya kepada Kristen. Tessa, ayolah Tessa, gunakan akal sehatmu Tessa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Silakan Tessa, pakai data lah, jangan ngarang-ngarang sendiri. Pertanyaannya, apakah Bapa Yahweh Elohim sama dengan Allah SWT? Itu saja pertanyaannya. Oh, jelas sama. Tadi Kejadian 17 nomor 7. Aku mengadakan perjanjian kekal kepada Abraham, anak-anaknya, keturunannya secara turun-temurun sebagai perjanjian kekal. Tidak boleh Anda ganggu gugat. Bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Tidak boleh Anda ganggu. Tidak boleh, jangan. Itu perjanjian kekal Tuhan. Dan Tuhannya Abraham ini diganti, ya, disabotase kedudukannya oleh Paulus dengan Paulus mengganti Tuhan kecil, cucunya Daud. Bisa Sangga? Silakan. Ya, karena tadi Suma mengatakan Allah SWT dan Bapa Yahweh Elohim adalah sama, di mana di Alkitab Perjanjian Lama ada ayat sama seperti surah Maryam ayat 71 dan 72. Setiap orang Muslim wajib masuk neraka. Tidak ada di Alkitab ditulis seperti itu. Oke, sudah. Oke. Yesus sendiri mengatakan, jangan Nabi Musa. Yesus sendiri yang mengatakan nih, masih banyak ajaranku, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran. Jadi masih banyak emang yang belum diajarkan, karena pada saat itu belum disempurnakan ajarannya. Kalau Anda ingin membuktikan itu, coba Anda baca di dalam Markus 9 nomor 49. Coba Anda baca. Lebih baik Anda yang baca. Silakan, Karen. Biasakan membaca, Karen. Silakan. Di mana itu? Markus 9. Wahyu, kita apa? Markus 9 49. Markus 9 ayat 49. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Ya. Oke. Dan Yesus mengatakan masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, namun kamu belum sanggup untuk menanggung jawab. Dah, selesai. Ada lagi? Jadi logis dong Bang. Kalau orang digarami dengan api itu. Sama surah Maryam 71 gitu. Kenapa?
Tidak sama seperti di surah Maryam 71-72. Ini masih mending. Kalau di Maryam 71 itu seluruh manusia, siapapun dia, mau Kristen, seluruh manusia, keturunan Adam semuanya akan mendatangi neraka. Semuanya. Tidak ada satupun yang tidak mendatangi neraka. Semua manusia akan mendatangi. Tetapi ada yang tinggal, ada yang lanjut perjalanan. Saya meminta ayat yang sama yang korelasinya dengan surah Maryam ayat 71 sudah tidak ada di Alkitab. Markus 9:49 malah lebih parah, karena setiap manusia akan digarami dengan api. Itu dalilnya malah lebih parah. Hancur. Silahkan Pak Tesa, jangan terguncang. Begini Pak Tesa ya, sedikit saya gurunda. Jadi memang Pak Tesa, Muslim itu dikit Pak Tesa, dikit. Muslim itu nanti akan melewati cukang Sirotol Mustaqim. Nah, ada yang selamat dan ada yang terjatuh kepada neraka. Maka itu semuanya melewati. Nah, begitu kalau Muslim. Tetapi tadi ayat yang dibawakan oleh Gurunda Zuma akan digarami dengan api. Silakan. Jadi ayat yang tadi Suma bahas dari Markus 9 perikopnya tentang siapa yang menyesatkan orang. Ya, ini orang yang menyesatkan orang ya. Siapa menyesatkan orang. Jadi itu hukuman buat orang yang penyesat. Ya, yang mengajak orang menjadi Kristen. Nah, itulah dia. Loh, ayat 42 saya baca. Siapa yang mengajarkan menjadi Kristen? Yesus mengajarkan menjadi Muslim kok. Siapa yang menyesatkan orang? Ya, menyesatkan orang. Oke. Coba. Yesus palsu. Oke. Coba kita lihat. Coba kita lihat siapa yang menyesatkan orang. Matius 5. Bentar, Markus 9 dulu lah. Kita kan masih baca Markus 9. Oh ya, oke. Silakan. Potong lah. Markus 9, silakan. Siapa yang menyesatkan orang itu judulnya tadi ya. Ayat 49 itu. Saya baca dari 42 lah, supaya kita fair-fairan. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalak, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kedung daripada dengan tangan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang berpadamkan. Tapi di tempat itu saya langsung baca ya ayat ke 49 ya, seperti yang tadi. Anda aja yang kemana-mana. Orang akan digarami dengan api ya, setiap penyesat seperti kumar. Setiap penyesat. Diganti ayatnya Gurunda, diganti ayat itu ya. Setiap penyesat. Kan gitu. Nah, sekarang penyesat itu adalah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Ini Anda tidak jawab. Ada di sini seperti itu kata-kata. Loh, Anda mengatakan penyesat kan? Waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata akulah dia. Itu penyesat kan? Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesatnya datang mengaku Yesus. Penyesatnya datang kepada siapa? Kepada Paulus. Paulus percaya atau menolak? Penyesat itu percaya, malah dilantiknya menjadi Tuhan. Kristen percaya nggak penyesat itu? Percaya. Berarti Kristen ini semuanya akan digarami dengan apoy. Kan Yesus mengatakan, Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu datang. Akulah Yesus yang kau aniaya. Kata Yesus, jangan kau percaya. Tapi Paulus berkata, oh, engkaukah itu Tuhan? Ya, akulah Tuhan. Begitu Paulus kemudian mengaku bertemu dengan makhluk halus itu,
Paulus kemudian mengaku apa dalam Galatia? Coba Anda baca Galatia 1 nomor 15 atau nomor 11. Apa kata beliau? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus. Yesus yang mana? Mana pernah anak Maria datang kepada Paulus? Yang datang kepada Paulus adalah penyesat yang mengaku Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Kata Yesus, jangan kau percaya. Tapi datang Paulus percaya. Malah Paulus mendirikan agama Kristen. Kalianlah pengikut-pengikut penyesat itu. Maka kalian yang digarami dalam api neraka. Markus 9:49. Itu dalil kan, penyesat kan. Jangan kau percaya kepada penyesat yang datang kepadamu mengaku memakai nama Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Lebih parah lagi. Akulah Yesus yang kau aniaya. Lebih parah lagi. Ketika Paulus ngaku-ngaku di bait suci, wahai orang-orang Yahudi, apa? Aku bertemu dengan Yesus loh. Oh ya? Yesus masih hidup aja kami tolak, apalagi yang datang samamu hanya hantunya. Mana kami percaya? Maka Paulus diusir. Ser. Larilah dia sampai ke Roma. Jadi paus di sana. Pendiri agama Katolik. Kalianlah korbannya. Kalian korbannya. Ada enggak Paulus diterima di bait suci? Enggak. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 21. Nomor 15 sampai nomor berapa tuh? Nomor 27. Anda baca. Tamatkan diri Anda membaca dalil itu. Paulus datang kembali ke Yerusalem setelah dia mengajarkan Kristen, mengajarkan makan babi, mengajarkan tidak bersunat. Apa kata orang Yahudi, imam-imam Yahudi? Wahai Paulus, ya paman, kami telah mendengarkan tentang engkau. Terus kamu itu melarang orang menjalankan hukum Taurat. Betul? Betul paman. Nah gimana ini? Orang-orang datang menuntut kepadamu Paulus. Bahaya ini kalau kau begitu. Sekarang kau bertobat. Baik paman, apa yang harus aku lakukan? Kau ditahirkan dan kau berkorban. Paulus ditahirkan di bait suci dan Paulus berkorban hewan. Ayo. Paulus bertobat setelah dia kembali ke Yerusalem mengajarkan, menyesatkan orang di luar daripada Yerusalem. Baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai seterusnya. Tamatkan diri Anda belajar di situ. Kasih judul dalam benakmu. Ternyata Paulus bertobat dari mengajarkan menyembah Yesus. Ternyata Paulus bertobat dari mengajarkan 13 surat-suratnya. Ternyata Paulus bertobat dari mengajarkan agama Katolik. Kalau Paulus saja bertobat, kenapa Anda tidak? Tobat dong. Coba Anda baca tuh. Bertobat enggak Paulus di situ? Bertobat, apa yang dilakukan? Paulus ditahirkan. Apa itu ditahirkan? Disucikan. Lalu setelah disucikan, Paulus diapain? Paulus diminta untuk berkurban. Apakah Yesus lagi yang disalib? Tidak. Kalau bukan kambing, bembe. Kalau bukan bembe, sapi. Kalau bukan sapi, lembu. Kalau bukan sapi, tedong. Nah itulah dia. Bertobat Paulus dari mengajarkan agama Kristen. Begitu saudara-saudara. Tapi karena Romawi adalah bangsa yang besar, kerajaan yang besar, yang memiliki wajah, hampir separuh bumi dikuasai, malu dia kalau dia batalkan agama Katolik mereka. Maka dengan kekuatan besinya, semua harus menjadi Katolik, semua harus menyembah dewa kita dalam nama Yesus. Tuh. Jadi kalian tuh menyembah dewa, bukan menyembah Tuhannya Yahudi. Gimana Karayan? Masih bisa bernafas?